Bersama 16 partai yang tidak lolos ke pemilu 2024, Farhad Abbas adukan KPU ke DPD Republik Indonesia. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Partai Negeri Daulat Indonesia atau PANDAI yang diketuai oleh Farhad Abbas melaporkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke DPD Republik Indonesia lantaran tidak lolos pendaftaran calon peserta pemilu 2024. Jumat 16 September 2022, Farhad Abbas terlihat berada di DPD RI untuk melaporkan Bawaslu dan KPU lantaran tidak lolos menjadi calon peserta pemilu 2024. Ya, seperti yang diketahui, Partai PANDAI menjadi salah satu di antara 16 partai yang akan melakukan audiensi dari 23 partai yang mendaftar untuk menjadi calon peserta pemilu 2024. Tidak terima bahwa partai besutannya tersebut tidak lolos dalam tahap pendaftaran calon peserta pemilu 2024, Farhad Abbas akan melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan kesempatan pada pemilu 2024 ini. Upaya-upaya yang akan kita tempuh, diantaranya itu akan melaporkan ke DKPP, kemudian melakukan uji materi peraturan KPU nomor 4 tersebut, kemudian termasuk undang-undang pemilu. Kemudian juga ada sebagian teman-teman akan melaporkan ke polisian gitu. Kemudian yang menjadi inti dari persoalan adalah ketika pada saat tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus kemarin, KPU hanya mengeluarkan surat menyatakan tidak diterima, bukan berita acara penolakan. Sehingga kita berkoordinasi, konsultasi dengan Bawaslu sepakat bahwa KPU telah melakukan pelanggaran administrasi dengan tidak mengeluarkan berita acara. Nah, kemudian kita diberikan format pendaftaran. Ternyata pada kenyataannya Bawaslu bukan memeriksa masalah pelanggaran dilakukan oleh KPU, tapi justru dia melindungi, melegalkan pelanggaran-pelanggaran dilakukan KPU gitu. Dengan cara dia memulai memeriksa seolah-olah partai ini tidak lengkap dalam melakukan administrasi. Pemahaman kita, terima dulu pendaftaran baru silakan periksa administrasi. Nyatanya pada tanggal 15 kemarin, dari 23 partai politik hanya satu yang dinyatakan lengkap administrasi. Sedangkan 23 partainya masih diberi kesempatan sampai tanggal 14 kurang lebih Oktober nanti. Disinilah kami meminta kepada semua lembaga tinggi negara, semua komponen bangsa ketika Mahkamah Konstitusi, dan mudah-mudahan didengar oleh Mahkamah Konstitusi, agar seluruh partai politik yang 16 yang mendaftar dan sudah mendaftarkan sipol KPU, itu bisa ikut menjadi peserta pemilu tahun 2024. Farhad Abbas pun menceritakan kronologi yang terjadi, mulai dari pendaftaran partai politik hingga Partai PANDAI tidak lolos dalam tahap pendaftaran. Melihat kejadian ini, Farhad Abbas merasa bahwa KPU memang dari awal sudah menentang 16 partai politik ini untuk turut ikut dalam pemilu 2024 mendatang. Farhad Abbas merasa bahwa partai politiknya tersebut sudah memenuhi segala bentuk persyaratan yang ada. Farhad juga menyebutkan bahwa ini adalah bentuk demokrasi, bukan untuk mempertahankan peserta lama dan menghalang peserta baru yang akan menjadi partai favorit masyarakat. Karena hampir sebagian besar anggota kami terdaftar di nama partai lain. Kalau memang verifikasi faktual nanti atau administrasi saja, dengan menggunakan sipol itu mereka dengan benar-benar, ini tidak akan terjadi kecolongan. Di sini kita melihat KPU yang awalnya menjanjikan akan menyerahkan berita acara ya, atau memeriksa administrasi kita pada saat bersama-sama bersama 24 partai lainnya, ternyata mereka sudah dari awal mencegah 16 partai politik ini untuk ikut menjadi peserta pemilu. Bagi kami kan sebenarnya kalau kita dinyatakan diloloskan menjadi peserta pemilu kan tidak ada masalah. Karena kita telah memenuhi SK Menkumham dan 100 provinsi DPD sudah kita jalani, 50%, 75% daripada DPC sudah. Kalaupun memang ada kekurangan atau masalah KTA dan sebagaimana dengan sipolnya, itu kan ada gangguan-gangguan atau masing-masing daerah berbeda. Harusnya diloloskan saja karena itu tidak mempengaruhi buat elektoral nanti gitu. Kan tujuannya demokrasi.
bukan mempertahankan partai lama untuk menjadi peserta tetap, kemudian menghalang partai-partai baru untuk menjadi pendatang baru dan menjadi pilihan atau favorit daripada masyarakat saat ini. Selain partai yang diusung Farhad Abbas yaitu Pandai, ada 15 partai politik lainnya yang turut melakukan audiensi, yaitu Partai Pemersatu Bangsa atau PBB, Partai Reformasi, Partai Kongres, Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Masyumi, Partai Indonesia Bangkit Bersatu atau IBU, Partai Beringin Berkarya atau Berkarya, Partai Karya Republik atau PAKAR, Partai Pandu Bangsa, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia atau PDRI, Partai Bhinneka Indonesia atau PBI, Partai Kedaulatan, dan Partai Pergerakan Kebangkitan Desa atau Perkasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru